Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edupin Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue, Ali Kifayatullah di konten Kejur atau Kepoin Jurusan. Nah, kali ini gue mau ngajak kalian semua nih buat kepoin salah satu jurusan yang menurut gue cukup menarik ya di Universitas Indonesia, yaitu jurusan Ilmu Komputer. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik atau mau tahu lebih lanjut terkait jurusan Ilmu Komputer, pastikan untuk tonton terus video ini sampai habis. Halo Sobat Edupin Inspiration semua, kembali lagi bersama gue Ali. Dan kali ini gue gak sendirian, gue udah bersama narasumber kita, Kak Radi, dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2019. Sebelumnya gue mau sapa dulu, apa kabar Kak Radi? Oke, baik. Halo Ali. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, sebagai anak UI sekarang kesibukan lagi apa sih Kak? Kalau gue kesibukannya sekarang ini sih, selain kuliah tentunya kan, gue sekarang asdos juga sih. Ini mungkin tadi udah di opening gue udah sempet mention sih kalau dari jurusan Ilmu Komputer, dan mungkin dari teman-teman Edupin Inspiration semua, baik teman-teman SMA atau mungkin teman-teman maba, masih banyak yang bingung nih atau mungkin penasaran juga tentang jurusan Ilmu Komputer. Bisa nggak sih kalau kasih gambaran secara umum Ilmu Komputer apa sih Kak? Apa ya? Kalau gue gambarin Ilmu Komputer tuh kayak itu tuh kalau lu suka banget matematika, itu matematika tapi lu dikasih lu nggak belajar cuman angka doang gitu. Lu biasa di ilmu komputer lu solve problem, real world problem yang nyata gitu, pakai kaidah-kaidah atau hukum-hukum matematika gitu. I see, mantik. Mungkin lanjut nih, kalau gua nggak salah di Fasilkom sendiri kan ada dua jurusan ya kayak ada ilmu komputer dan juga sistem informasi, dan sejujurnya gue aja nggak tahu gitu bedanya apa. Kalau dari lu bisa jelasin nggak sih Kak bedanya apa? Buat ilmu komputer sama sistem informasi tuh kita kesamaannya dulu kali ya. Kalau kesamaannya kita sama-sama dikasih fondasi buat matematika, logika, dan pemrograman. Nah, yang ngebedain adalah kalau misalnya di ilmu komputer, setelah itu lu dapet mata kuliah yang berhubungan sama teori komputasi. Dan bedanya sama sistem informasi, kalau di sistem informasi lu dapat matkul manajemen, jadi kayak lu belajar manajemen juga lah di situ. Iya, menarik. Jadi bedanya di situ ya. Dan karena lu dari jurusan Ilmu Komputer, mungkin gue mau gali lebih dalam nih terkait jurusan Ilmu Komputer. Mungkin pertama gue memulai dari belajarnya apa aja mata kuliahnya. Kalau lu bisa ngasih gambaran nggak sih buat teman-teman Edupin Inspiration semua, kayak di jurusan Ilmu Komputer tuh matkulnya apa aja sih belajar? Oke. Buat matkul di ilmu komputer tuh standar ya, pasti ada yang namanya, kalau lu jurusan saintek pasti kalkulus, itu nggak bisa dihindarin lah kalkulus. Terus karena kita Fasilkom, of course dasar-dasar pemrograman dapat. Nanti juga struktur data dan algoritma, terus ini perancangan dan pemrograman web. Terus nanti ada juga gimana desain dan analisis algoritma gitu-gitu sih. Sih menarik ya. Untuk mata kuliah jadi emang benar-benar cukup banyak, dan mungkin gak jauh beda sama anak FIPA, tapi buat fondasinya ya, untuk mata kuliah fondasi. Kalau fondasi mostly matematikanya nggak jauh beda sama anak MIPA sih. Tapi kan kalau anak MIPA kan pasti mereka dapat fisika juga, kalau kita nggak dapat sih. Oke. Mungkin lanjut, gue mau nanya terkait lingkungan kalau di jurusan Ilmu Komputer sendiri. Gue mau mulai dari dosen atau mungkin lingkungan pergaulannya. Ada stereotip tersendiri nggak sih kalau lu amati di Fasilkom? Kalau dosen, jujur dosen di sini friendly banget menurut gue. Tapi mungkin buat beberapa orang ya, kayak akan merepotkan komunikasi sama dosen tuh di sini mungkin agak sedikit merepotkan buat beberapa orang. Cuman karena harus kita tuh nggak by nomor telepon, kita tuh semua by email. Kita nggak punya nomor telepon dosen, jadi apa tuh by email kan. Kita mikirnya kalau lewat email lama kan, tapi sebenarnya setelah gua jalanin ternyata kita belajar buat respect their privacy and respect their time gitu. Dan kita juga jadi tahu ini waktu-waktu kita boleh ganggu atau enggak. Dan ya alhamdulillah dosen tuh kalau di email juga cepet sih, dosen-dosen Fasilkom. Iya sih, cukup menarik. Kalau dari lingkungan pergaulannya atau mungkin organisasi dan segala macam, ada stereotip tersendiri sih, misalnya kayak FT, solid banget. Kalau lu melihat, kalau dari Fasilkom sendiri kira-kira lingkungan sosial gimana? Lingkungan sosial di Fasilkom ya?
keluarganya erat banget sih menurut gue. Keluarga di sini erat, tanpa ada relasi adalah kakak tingkat, adik tingkat, nggak ada senioritas di sini. Itu enak banget sih, karena lu bisa aja nih, lu lagi makan di kantin, ada slot kosong, lu bakal diajak duduk, udah duduk ke sini. Terus abis itu kadang-kadang kan kakak tingkat banyak ya suka, mereka kan biasanya bakal udah pernah magang atau pernah ngerjain proyek di mana, mereka tuh kadang kalau lagi ya suka randomly aja gitu cerita gitu, kalau kita lagi duduk terus kita nanya, mereka tuh pasti jawab. Makanya enak banget sih. Oke, jadi benar-benar nggak ada senioritas dan memang keluarganya erat banget ya. Nah mungkin lanjut nih, gue mau banyak pertanyaan juga dari teman-teman ketika milih jurusan tuh mikirin kira-kira lingkungan organisasi, panitiaannya tuh gimana. Kalau di Fasilkom sendiri ada nggak sih Kak organisasi atau panitiaan yang mungkin bisa lu rekomendasikan gitu? Gua rekomendasi lu untuk ikut Confess sih, kepanitiaan gitu by the way. Kalau Confess tuh kira-kira panit apa sih Kak? Nyenggelin lomba kah atau sejenis apa? Confess ini dia nyelenggarain gak cuma lomba dia, jadi dia tuh ada main event di mana dia isinya seminar-seminar tentang teknologi, ada juga akademi di mana lu bisa belajar gitu, difasilitasin tempat belajar sama Confess. Terus ada competition untuk lu ya berkompetisi gitu, hadiahnya juga lumayan. Kayak tahun lalu tuh 100 juta per total hadiah, itu lumayan sih. Oke, jadi cukup menarik banget ya untuk worth it buat lo ikutin. Oke, mungkin selanjutnya gue mau nanya terkait perlombaan kali ya. Kalau dari anak Fasilkom sendiri kira-kira ada lomba-lomba tertentu nggak sih yang bisa diikuti, mungkin baik tingkat internasional atau mungkin nasional gitu? Kalau lomba tuh kalau di internasional tuh ada yang namanya ICPC, itu di bidang competitive programming. Nah kalau yang di tingkat nasional tuh ada yang selalu tiap tahun diselenggarain tuh sama kementerian adalah Gemastik. Di Gemastik ini dia ada beberapa cabang lomba, di antara itu ada rekayasa perangkat lunak, terus ada smart city, ada desain pengalaman pengguna, ada sains data. Itu bisa sih kalau kalian tertarik sama hal-hal kayak gitu, ikut Gemastik. Jadi wadahnya benar-benar luas banget ya, dan oke, menarik. Mungkin lanjut, gue mau nanya terkait untuk tingkat-tingkat akhir, biasanya itu ada program-program magang gitu nggak sih, atau mungkin kegiatan di luar kampus yang biasanya diikutin sama anak-anak Fasilkom gitu? Enggak kan, kalau misalnya untuk magang sendiri ya, lu nggak harus nunggu semester akhir sih, karena mostly anak-anak Fasilkom punya kesempatan magang since mereka semester 3, karena kalau magang di dunia IT kan berdasarkan seberapa lu berpengalaman, lu pernah punya proyek apa, pernah ngerjain apa. Nah dari situ sih dilihatnya. Jadi emang nggak perlu nunggu dari semester akhir, jadi semester awal pun kalau emang mau ada. Iya, kalau lu punya kemauan bisa sih, sangat-sangat bisa. Oke, menarik. Lanjut, gue mau ngebahas terkait stereotip nih terkait anak Fasilkom. Kalau orang banyak yang mikir anak Fasilkom tuh introvert karena mungkin mainnya sama laptop. Kalau dari pandangan lu gimana sih Kak? Gue sedikit benar sedikit salah, karena ya kalau dibilang introvert enggak juga, tapi kalau emang agak nerdy karena depan laptop ya itu sedikit benar, karena kita 8 jam depan laptop, belum lagi kalau itu baru kuliahnya aja kan. Oke, lanjut mungkin kayak pertanyaan yang sering tanyain tuh sama teman-teman ketika milih jurusan, pastinya kan terkait ini kayak prospek kerja atau mungkin prospek karir ketika lulus. Kalau dari lu sendiri kira-kira bisa ngasih penjelasan nggak sih atau gambaran kira-kira kalau prospek kerjanya dari Fasilkom apa aja? Oke, kalau soal prospek karir dan prospek kerja itu bidang IT kan sekarang luas banget dan terus berkembang ya. Jadi nggak yang gue sebutin ini bisa jadi akan jauh berkembang lagi. Nah di situ ada kalau bidang tuh ada kayak lu kalau suka rekayasa perangkat lunak, software engineering, itu lu bisa jadi software engineer itu maupun front end, back end. Lalu kalau lu suka data scientist, tracknya lu bisa jadi data scientist, atau lu jadi AI engineer atau machine learning engineer, itu juga bisa. Atau kalau lu suka UI UX nih, suka desain, lu bisa juga UI UX researcher juga. Atau mungkin kalau lu emang pengen solve real world problem, ya lu jadi founder startup juga bisa gitu. Oke, menarik. Tadi kan lu jelasin prospek karirnya benar-benar luas banget, dan gue mau terakhir mungkin pertanyaan dari gue, kalau dari lu sendiri Kak Radi, kira-kira apa sih Kak yang memutuskan lu memilih jurusan ilmu komputer buat jadi studi? Menarik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, karena itu kan motivasi. Kalau gue memilih ilmu komputer tuh karena ini sih, karena gue tuh emang dari dulu suka banget ya depan komputer. Nah terus gue tuh juga kepengen nyelesain
masalah-masalah dunia nyata tapi lewat perangkat lunak, makanya gue join sini. Jadi itu motivasi terbesar lu buat menyelesaikan masalah yang ada di sekitar lu. Oke, mungkin terakhir gue mungkin izin, kira-kira ada pesan nggak kayak yang bisa lu sampaikan mungkin buat teman-teman SMA yang bingung mau milih jurusan ilmu komputer tapi belum yakin, atau mungkin teman-teman maba yang udah kuliah tapi pengen nyoba jurusan ilmu komputer, kira-kira ada pesan yang ingin lu sampaikan? Oke, kalau pesan dari gue ya, tentu aja cari interest lu sih. Lu harus pastiin lu punya interest di bidang itu gitu. Kalau di ilmu komputer, kalau misalnya lu punya interest di ilmu komputer, ya gas aja gitu. Terus tentu saja belajar yang rajin ya, karena kalau Anda tidak belajar yang rajin, ya interestnya nggak kemana-mana gitu, nggak berkembang ya kan. Sama satu lagi, jangan lupa minta restu orang tua bro. Oke, penting tuh tadi pesan terakhirnya ya, minta restu orang tua jangan lupa. Oke, thank you banget Sobat Edupin Inspiration udah nonton video ini sampai habis. Thank you juga Kak Radi udah berbagi informasi seputar jurusan ilmu komputer Universitas Indonesia. Oke Sobat Edupir, coba komen kira-kira jurusan apa lagi yang mau kita kepoin selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ikut lini masa kita di Instagram dan juga di YouTube. Dan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.